Saya akan membawakan Anda keajaiban yang berbeda setiap hari. 10 kapal induk termahal di dunia. Nomor 1 berharga 400 miliar. Kekuatan angkatan laut sering mencerminkan kemampuan militer suatu negara, dan kapal induk adalah bukti kekuatan angkatan laut yang paling kuat. Tapi kita semua melakukannya. Kapal induk bukanlah sesuatu yang bisa Anda mainkan dengan teknologi. Biayanya juga merupakan ambang batas yang sangat tinggi. Silakan ikuti saya hari ini untuk melihat 10 kapal induk termahal di dunia. Tentu saja harap ingat untuk berlangganan saluran saya sebelum pertunjukan dimulai. Saya akan membawakan Anda keajaiban yang berbeda setiap hari. Ke-10, Kapal Liaoning. Semua orang tahu kisah Liaoning. Dia secara resmi masuk militer pada 2012. Ini menjadi kapal induk pertama Angkatan Laut Cina. Panjang Liaoning 304 meter. Sedangkan lebarnya 70,5 meter dan berat 57.000 ton. Perpindahan dengan beban penuh 60.900 ton. Biaya sekitar 3 miliar dolar. Kapal induk Liaoning sangat kuat. Dilengkapi dengan berbagai pesawat pengangkut canggih dan sistem rudal. Dapat melakukan banyak tugas, termasuk serangan jarak jauh, intersepsi maritim, pengintaian dan anti kapal selam, dan lainnya. Selain itu, Liaoning juga dilengkapi dengan radar canggih dan sistem komunikasi. Dapat bekerja sama secara efektif dengan kapal dan pesawat lain. Secara umum, penugasan kapal induk pertama Cina, Liaoning, merupakan tonggak utama dalam sejarah Angkatan Laut Cina. Ini menandai bahwa konstruksi peralatan Angkatan Laut Cina telah memasuki tahap baru. Ke-9, Shandong. Shandong adalah kapal induk kedua Cina. Hal ini didasarkan pada studi gambar bekas Kuznetsov Soviet dan kapal induk, dan pengalaman renovasi Liaoning. Shandong secara resmi ditugaskan pada 17 Desember 2019. Berafiliasi dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Perpindahan beban penuh hingga 70.000 ton. Panjangnya 315 meter, lebarnya 75 meter. Kecepatan maksimum adalah 31 knot. Harga sekitar 3,50 miliar dolar. Kapal Shandong dapat membawa hingga 44 pesawat. 32 diantaranya adalah jet tempur berbasis kapal induk J-15. Helikopter 8X-10X-18. 4 helikopter 10 tahan 9. Kapal Shandong mengadopsi metode lepas landas Sino-Vietnam yang mirip dengan kapal Liaoning. Tetapi ada peningkatan dalam desain dan peralatan. Misalnya, sistem radar yang lebih canggih dan sistem rudal pertahanan udara digunakan. Meskipun senjata dan peralatan kapal Shandong jauh di belakang kapal induk bertenaga nuklir Angkatan Laut AS, tetapi juga memiliki kemampuan pertahanan diri dan ofensif tertentu. Ke-8, Lincoln. USS Lincoln adalah kapal kelima dari kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz. Panjang total 332,8 meter. Perpindahan lebih dari 100.000 ton. Biaya konstruksi sekitar 4,40 miliar dolar. Dia bisa menerbangkan semua jenis pesawat, termasuk Super Hornet, pesawat peringatan dini udara Hawk, dan berbagai helikopter. Angkatan udara ini memberikan daya tembak yang kuat untuk kelompok serangan kapal induk. Selain itu, pada tahun 1993, Lincoln Ho menjadi kapal induk pertama yang menerima pilot wanita. Sayangnya, pilot wanita itu menerbangkan pesawat tempur Panda saat mendarat. Kehilangan daya karena kegagalan mesin dan kesalahan pilot. Lincoln Ho dikerahkan beberapa kali ke daerah-daerah seperti Teluk Persia dan Pasifik Barat dan memberikan dukungan dalam berbagai latihan militer dan misi kemanusiaan. Ke-7, Truman. USS Truman adalah kapal ke-8 dari kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz AS. Kapal itu ditugaskan pada tahun 1998. Dibangun oleh galangan kapal Newport News, Virginia. Panjang total 332,8 meter. Perpindahan 103.900 ton. Total biayanya sekitar 4,50 miliar dolar. Kapal induk ini dilengkapi dengan kemampuan defensif dan ofensif yang canggih. Senjata anti pesawat dan sistem senjata proses. Selain itu, ada sistem stasiun elektronik canggih. Ini digunakan untuk mendeteksi dan melawan potensi ancaman elektronik, termasuk gangguan radar. Pesawat berbasis pengangkut termasuk jet tempur terbaru dan tercanggih, seperti petarung elektronik Super Hornet, Growler Eagle Rock AWACS, dan berbagai helikopter. Meskipun Truman Ho tidak pernah terlibat dalam pertempuran besar, tapi dia terlibat dalam banyak penyebaran dan operasi. Mereka mendukung militer AS dalam perang di Afghanistan dan Irak. Ke-6, CVN-65.
USS Enterprise adalah kapal induk bertenaga nuklir pertama di Angkatan Laut Amerika Serikat dan yang pertama di dunia. Kapal itu ditugaskan pada tahun 1961, pensiun pada tahun 2012. Biayanya sekitar 4,70 miliar dolar hari ini. Dia telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Angkatan Laut AS selama 50 tahun terakhir. Dia menjabat sebagai UIG yang kuat melawan Uni Soviet selama Perang Vietnam, selama Perang Teluk dan Perang Afghanistan. Enterprise juga berperang dan memberikan dukungan. Sistem tenaga nuklirnya memberikan massa pakai baterai yang luar biasa, memberikan daya tahan dan fleksibilitas yang tak tertandingi untuk operasi jarak jauh. Kelima, Elizabeth. Ratu Elizabeth Howe adalah kapal utama Ratu Elizabeth dan kapal induk Angkatan Laut Kerajaan, simbol kekuatan Angkatan Laut Inggris. Itu memasuki layanan pada tahun 2017. Panjang kapal 280 meter, perpindahan 65.000 ton. Kapal induk ini bertenaga secara konvensional. Direncanakan akan membawa 24-36 pesawat Perang Dunia Petir Kedua dan 14 helikopter. Ratu Elizabeth menghabiskan biaya sekitar 5 miliar dolar untuk membangun. Komponennya bersumber dari operasi pelayaran di seluruh Inggris, yang berpuncak pada perakitan akhir di Rice Shipping di Skotlandia. Sejak masuk ke layanan, ia telah berpartisipasi dalam berbagai operasi dan penyebaran penting. Keempat, Nimitz. USS Nimitz adalah kapal induk bertenaga nuklir. Ini juga yang pertama dari kapal induk kelas Nimitz AS. Ia menjabat pada tahun 1975, dibangun oleh galangan kapal Berita Newport. Panjang total 332,8 meter, perpindahan 100.000 ton. Biayanya sekitar 5,60 miliar dolar hari ini. Dia hanya menyediakan platform yang kuat dan serbaguna untuk Angkatan Laut AS. Ini adalah proyeksi kekuatan global. Sebagai kapal induk, berbagai jet tempur menjadi standar. Pesawat peringatan dini pengebom dan helikopter, termasuk pesawat peringatan dini udara Super Hornet dan Hawke. November 2014, jet tempur Lightning II berhasil mendarat di Geladak. Menjadi kapal induk pertama di dunia yang berhasil mendaratkan jet tempur siluman. Ketiga, George. Itu adalah kapal induk kelas Nimitz terakhir yang dibangun oleh Angkatan Laut Amerika. Ini adalah kapal transisi untuk kapal induk kelas Ford. Oleh karena itu, tidak seperti kapal saudara lainnya. Ada peningkatan besar dalam powertrain dan peralatan mempersenjatai. Itu dibangun dan ditugaskan pada tahun 2009. Panjang total 332,8 meter. Perpindahan lebih dari 100.000 ton. Raksasa lautan sejati. Itu dilengkapi dengan gudang senjata yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Termasuk rudal anti pesawat dan sistem senjata proses. Selain itu, sistem radar canggih dapat mendeteksi dan melacak ancaman. Kapal ini dilengkapi dengan ketapel elektromagnetik dan geladak penerbangan, menyediakan kondisi lepas landas untuk jet tempur Super Hornet canggih. Dan senjata jarak jauh lengkap. Karena berbagai peningkatan tidak cocok untuk kapal induk, harganya lebih mahal daripada kapal induk kelas Nimitz lainnya. Biaya sekitar 6,20 miliar dolar, meskipun tidak semaju kapal induk kelas Ford. Tapi itu tetap menjadi simbol kekuatan teknologi dan militer Amerika. Kedua, Fujian. Fujian adalah kapal induk ketapel pertama yang dirancang dan dibangun secara independen oleh Cina, mengadopsi geladak penerbangan lurus, dilengkapi dengan perangkat ejeksi dan pemblokiran elektromagnetik. Perpindahan beban penuh 80.000 ton. Geladak penerbangan panjangnya 316 meter dengan lebar 76 meter. Ini adalah kapal induk terbesar yang pernah dibangun di luar Amerika Serikat. Ini juga merupakan kapal perang terbesar yang pernah dibangun di Asia. Total biayanya adalah 7 miliar dolar. Fujian adalah penerus kapal induk aktif Amerika Serikat dan Prancis. Penerapan ketapel elektromagnetik telah sangat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas lepas landas dan mendarat pesawat pengangkut. Geladak penerbangan datar dan normal dari kapal induk Fujian juga memfasilitasi lepas landas dan pendaratan yang cepat dan berkelanjutan. Memungkinkan pesawat berbasis kapal induk untuk lepas landas dan mendaratkan beberapa pesawat dengan cepat dalam waktu singkat. Sangat meningkatkan efisiensi pengiriman dan kemampuan tempur kapal induk. Jumlah pesawat berbasis kapal induk Fujian dapat mencapai sekitar 60. Diperkirakan akan dikirimkan secara resmi pada akhir 2023 atau awal 2024. Pertama, Ford. Ford adalah kapal utama dari kapal induk kelas Ford. Ini adalah kapal induk paling canggih dan mahal dari Angkatan Laut AS. Itu memasuki layanan pada tahun 2017. Panjang total 333 meter. Perpindahan lebih dari 100.000 ton. Total biayanya adalah 13 miliar dolar, setara dengan NT 400 miliar dolar. Ford dilengkapi dengan sistem senjata paling canggih. Dia memiliki rudal anti pesawat canggih, sistem senjata proses dan sistem radar. Senjata-senjata ini dapat secara efektif melawan ancaman rudal musuh dan penghancuran air. Raksasa laut ini membawa berbagai pesawat. Jet tempur Super Hornet dan Lightning II menawarkan keunggulan udara yang tak tertandingi dalam serangan nuklir. Selain itu,
Pesawat Eagle Rock AWACS canggih bertindak sebagai sistem radar penerbangan, mampu mendeteksi dan melacak potensi ancaman dari kejauhan. Tapi sayangnya dan untungnya, USS Ford sebagai anggota baru armada Angkatan Laut AS, sejauh ini, mereka belum berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Oke, dari 10 kapal induk termahal di atas mana yang paling Anda sukai? Selamat datang untuk memberitahu kami di area komentar. Jika Anda menyukai video saya, harap ingat untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lain waktu.